Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita dipermudah kembali untuk duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Pada malam hari ini kita akan lanjut kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai hadis 182. Betul? Masih dalam bab nasihat. Dibaca hadis saking Jarir bin Abdullah. Dan nanti kita bahas hadis Anas, juga pembukaan bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Monggo dibaca hadis 182. Bismillahirrahmanirrahim. Asani Man Jarir ibn Abdillah radhiyallahu an qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis sholati wa ita zakati wa nashi likulli muslimin. Muttafaqun alaih. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Muttafaqun alaih. Al-Bukhari Muslim 57 dan Muslim 56. Lihat hadis saking Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis nomor 182 atau hadis kedua dari bab 22. Ia katakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah, supaya senantiasa mengerjakan sholat, wa ita'iz zakah, supaya menunaikan zakat, wa nushi likulli muslimin, dan memberi nasihat kepada sesama muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita lihat maksud hadis adalah para sahabat janji pada Rasul, atau istilahnya itu apa? Baiat. Baiat kepada Rasul bahwasanya mereka akan terus mengerjakan sholat, akan menunaikan zakat, dan yang ketiga menasihati setiap muslim. Menasihati setiap muslim. Dan kemarin kata nasihat itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang lain.
ingin orang lain itu menjadi baik. Nah, berarti faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, yang pertama, kita diperintahkan untuk menunaikan sholat dan membayar zakat. Menunaikan sholat dan membayar zakat. Dan tadi ingat ya, para sahabat janji setia. Berarti faedah yang kedua, para sahabat berbaiat. Berbaiat itu artinya berjanji setia untuk mengerjakan sholat dan membayar zakat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, setiap muslim diperintahkan saling memberi nasihat. Setiap muslim diperintahkan saling memberi nasihat. Dan ingat tadi ya, ini masuk dalam bagian baiat. Artinya para sahabat ingin seperti itu. Ada yang lain beri nasihat dia terima, atau dia beri nasihat ya pada yang lainnya terima. Dan kaitannya dengan bab kita ini yaitu pada kalimat wan nushi likulli muslimin. Terus dibaca lagi hadis yang ketiga, 183. Hadis 183. As-salis an Ansi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 71. Taib, kita lihat dari Anas yang pernah menjadi pembantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam riwayat Ahmad dikatakan sampai ia mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan. Jadi saya tambahkan keterangan mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan. Minal khairi, karena ada tambahan dari riwayat Imam Ahmad dan tambahannya sahih. Nah, di sini dikatakan la yu'minu, tidak beriman. Kalau kalimatnya tidak beriman di sini ada, kalau konteks hadis macam-macam, maka maknanya itu bisa jadi tidak ada iman, imannya tidak ada sama sekali alias batal, atau tidak sempurna imannya. Yang tepat di sini diartikan, jadi kan bisa tambah la yu'minu, tidak beriman, artinya la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna.
Artinya kalau kalimat yang selanjutnya berarti kalau tidak ada bukan berarti imannya batal, namun cuma imannya tidak sempurna. Maka sekali lagi kalimat la yu'minu maknanya adalah la yu'minu imanan kamilan. Jadi tidak beriman maknanya apa? Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Hatta yuhibba li akhihi sebagaimana dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri tatkala dapat kebaikan. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, syarat sempurnanya iman adalah seorang muslim berharap muslim yang lainnya, seorang muslim berharap muslim yang lainnya berada dalam kebaikan atau ketaatan. Berada dalam kebaikan atau ketaatan. Sebagaimana yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Saya misalnya ingin kebaikan bagi diri saya ngaji, tholabul ilmi. Maka dia praktekkan untuk saudaranya gimana? Saya senang juga kalau saudara saya juga tholabul ilmi, ngaji. Kebaikan enggak? Kebaikan. Kebaikan ini dia senang pada dirinya, maka dia senang yang lainnya juga seperti itu. Jadi apa yang dia suka pada dirinya, dia ingin yang lain juga dapat seperti itu pula. Dia ingin senang sekali, orang ini senang sekali tahu sholat berjamaah di masjid itu lebih nikmat. Dia dapat kebaikan dari situ. Maka subuh dia pergi ke masjid, 5 waktu yang lainnya juga dia pergi ke masjid. Maka untuk praktekkan di sini berarti dia inginkan yang lainnya juga sama mendapatkan kebaikan ini. Artinya dia ajak, nasihati yang lainnya untuk dapat kebaikan. Faedah yang lainnya lagi, di antara tanda kita menginginkan kebaikan pada saudara kita adalah kita senang memberinya nasihat. Di antara tanda kita senang saudara kita dapat kebaikan adalah kita senang memberi nasihat untuknya. Berarti kita ingin kalau nasihat ini kita berikan padanya, kita ingin dia itu menjadi baik. Faedah yang berikutnya lagi, kita diperintahkan saling mencintai sesama mukmin. Faedah yang lainnya lagi, cinta itu merupakan amalan hati. Cinta itu merupakan amalan hati. Dan punya pengaruh bertambahnya atau berkurangnya iman. Dan punya pengaruh bertambahnya atau berkurangnya iman.
Berarti dia makin cinta saudaranya, imannya itu bertambah. Dia makin jauh dari kecintaan pada saudaranya, berarti imannya itu berkurang. Itu punya pengaruh alal iman ziyadah wa nuqsanan. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang dengan adanya cinta tadi. Faedah yang lainnya lagi, sesama orang beriman adalah bersaudara. Sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Nah, itu tentang hadis-hadis mengenai nasihat. Hadis pertama yang kemarin kita panjang bahas ad-dinu an-nasihat, agama adalah nasihat. Hadis yang kedua yang membahas tentang baiatnya Rasulullah SAW, para sahabat berbaiat pada Rasul untuk mengerjakan sholat, membayar zakat dan saling menasihati. Hadis Anas menunjukkan tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sekarang kita masuk bab baru, bab al-amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar. Bab mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Langsung dilihat halaman selanjutnya. Pada Allah berfirman, wal takum minkum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Nah, terus ayat di bawahnya lagi Pak Nur. Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ali Imran ayat 110. Di bawahnya lagi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qudi al-afwa wa amru wa'mur bil ma'ruf bil urfi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Terus Allah berfirman lagi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minati wal mu'minatu wal mu'minina wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Surat At-Taubah ayat 71. Masih di bawahnya lagi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani
Dawud wa Isa ibni Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahwa hauna kanu yatanahawna ammunkari fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya sangat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa ingin kafir hendaklah ia kafir. Surat Al-Kahfi ayat 29. Masih 2 ayat lagi. Fasda bima tu'mar. Allah berfirman, Fasda bima tu'maru. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Surat Al-Hijr ayat 94. Allah berfirman, Anjainal ladzina yanhauna anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabim Ba'isi bima kanu yafsukun. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Nah, kita lihat beberapa ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar itu berarti memerintah, ma'ruf itu berarti kebaikan, nahi itu melarang, mungkar itu berarti kemungkaran. Amar ma'ruf berarti mengajak pada kebaikan, nahi mungkar melarang dari kemungkaran. Ayat pertama Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini menunjukkan kita diperintahkan ada di antara umat ini yang lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan keutamaannya apa? Merekalah orang-orang yang beruntung. Kalau dikatakan di sini ada di antara umat ini, berarti dibuat kesimpulan. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah.
Dan kadang nanti bisa jadi fardu ain. Dan kadang nanti bisa jadi fardu ain. Fardu ain itu ketika yang didakwahi orang yang dia tanggung jawab. Misalnya apa? Bapak pada anak. Ini bukan fardu kifayah, nggak bisa diwakilkan. Namun yang dinasihati langsung adalah orang tua. Jadi kadang fardu kifayah, kadang hukumnya bisa fardu ain. Lalu disebut lagi Ali Imran ayat 110 ayat kedua, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, faedah yang bisa diambil untuk jadi umat yang terbaik. Untuk menjadi umat yang terbaik, kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ayat yang berikutnya lagi, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang yang mengerjakan ma'ruf, mengerjakan yang ma'ruf. Perintahkan kepada orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Situ ada kalimat perintahkanlah orang pada perkara yang ma'ruf. Lalu disuruh di sini tinggalkan orang-orang yang bodoh. Karena kalau kadang dengan orang-orang yang bodoh kita layani, maka kita kadang itu cuma menghabiskan waktu saja. Di sini lihat Al-A'raf ayat 199 ditunjukkan kita diperintahkan memberi maaf, jadi orang pemaaf, juga diperintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf. Juga dalilnya At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang beriman laki dan perempuan mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan atau mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka faedah untuk At-Taubah ayat 71. Di antara bentuk tolong menolong sesama orang beriman, di antara bentuk tolong menolong di antara orang beriman adalah saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Terus Al-Maidah 7879, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bi'sa. Tadi itu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Disebutkan telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Bani Israel selalu durhaka dan melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar. Jadi nggak mau nahi mungkar. Sesungguhnya sangat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Sini sebutkan Bani Israel. Bani Israel, Israel itu Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Anaknya siapa? Bapaknya siapa bapaknya? Bapak. SD lulus sopora yo iki. Bapaknya Yakub sinten? Abu Yakub. Siapa?
Ishak. Ibu Yakub. Umi Yakub. Ummu Yakub. Pinter banget. Hah? Apa? Sarah. Istrinya Nabi Ibrahim ada berapa? Siapa? Hajar dan Sarah. Dari Sarah nikah tadi dengan Nabi Ibrahim, terus anaknya siapa? Ishak. Namun Ishak jadi anak kedua. Anak pertamanya siapa? Ismail. Nikah dengan pembantunya Sarah, yaitu siapa? Hajar. Anaknya siapa? Hajar? Ismail. Padahal Nabi Ibrahim sudah nunggu keturunan sampai sepuh baru dapat. Pertama dari Hajar. Dengan Sarah ketika jadi istri pertama nggak dapat. Terus nikah dengan Hajar akhirnya dapat keturunan. Akhirnya dengan Sarah dapat anak Ishak lagi. Ishak punya anak siapa tadi? Sarah. Yakub. Yakub itu nama lain dari Israel. Maka tulis kalau Bani Israel itu Bani keturunan Nabi Yakub. Tulis. Biar tahu sejarah. Orang guru cerita sinetron dihafal artis-artis. Baleni apa nih tah? Yakub. Nama lain dari Israel. Bapak Yakub siapa tadi? Ishak. Bapaknya Ishak. Ibrahim. Nah sekarang dari keturunan Yakub, istrinya 4. Sudah pernah dengar apa belum toh? Sudah pernah dengar belum? Guru ngerti sinetron we. Tulis 4. 1. Mau disebutkan semua? Iya. 1. Lea. Nah itu celana jeans itu. 2. Rahel. Rahel itu yang anaknya ada 2, Yusuf dan Benyamin. Itu dari ibu yang nomor 2 ini. Terus 3. Zilpah. 4. Bilha. 1 siapa tadi? 2. Rahel. 3. Zilpah. 4. Bilha. Total anak dari 4 istri ini 12. Istri pertama anaknya 6. Lea tadi anaknya 6. Istri kedua anaknya 2, Benyamin dan Yusuf. Istri ketiga anaknya 2 lagi. Istri keempat anaknya 2. Sudah? Berarti syariat poligami sudah ada sejak Nabi siapa situ? Nabi Yakub. Nabi siapa? Yakub. Sudah ada toh? Nah, sudah. Enggak bisa diprotes itu. Dari orang Yahudi dahulu juga sudah kayak begitu. Dah, keturunannya ada berapa tadi totalnya? 12. Lea 6. Terus tambah 2. Berarti berapa? 12. Pas toh? Pas nih? 12. Nah, 12 ini jadi suku besarnya Yahudi. Suku besarnya Bani Israel. Dari 12 anak tadi. Nah, itu dari sinilah nanti keturunan orang-orang Yahudi. Paham? Jadi Yahudi itu dari keturunan. Ya, dari istri yang 4 tadi anak 12 itu loh. Dari keturunan ini ke bawah jadilah bangsa Yahudi. Apa di sini? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Nah, terlaknatlah Bani Israel atas lisan Daud dan lisan Isa bin Maryam. Berarti Yahudi itu kena laknat. Yahudi itu kena laknat.
Dan ingat, kalau di sini sebut Bani Israel, kadang juga disebut Yahud. Berarti orang Yahudi. Kalau disebut Yahud, itu biasanya konotasinya negatif. Qalatil Yahudu, ya, Uzair ibnullah. Orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu anak Allah. Konotasi negatif, berarti dia nuhankan selain Allah di situ. Mengatakan yang lainnya itu putra Allah. Uzair. Ya, itu celaan. Orang Yahudi katakan lagi yadullahi maglulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Nah, celaan lagi untuk orang Yahudi. Kalau di sini orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat. Apa sebabnya? Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Mereka tadi durhaka melampaui batas, bentuknya kanu layatanahuna am munkarin fa'alu. Jika ada kemungkaran gak mau dilarang. Jika terjadi maksiat gak ada yang larang, gak ada yang nahi mungkar. La bisa makanu yaf'alun. Begitu jelek apa yang mereka perbuat. Berarti ditulis sifat orang Yahudi tidak mau nahi mungkar. Sifat orang Yahudi tidak mau nahi mungkar. Jadi sudah lewat lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ada yang terjerumus dalam dosa, maksiat, itu nggak ada yang nahi mungkar. Maka di sini menunjukkan kalau ada yang meninggalkan nahi mungkar, artinya kemungkaran dibiarkan begitu saja, wah mudah dapat murka Allah sebagaimana orang-orang Yahudi. Kan orang-orang Yahudi itu dalam surat Al-Fatihah kan disebut maghdub alaihim. Kita akan berdoa ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, semoga saya tidak termasuk golongan yang engkau itu murkai. Siapa yang maghdub alaihim di sini? Orang-orang Yahudi. Berarti siapa yang tinggalkan nahi mungkar, nggak mau melarang kemungkaran, berarti ada sifat-sifat orang Yahudi. Orang Yahudi itu sisanya apa? Dimurkai oleh Allah, maghdub alaihim. Kalau dalam ayat di sini dilaknat oleh Allah. Tulis laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah, bu'dun mir rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Maka misalnya kalau di kampung gitu, kemungkaran nggak ada yang mau larang. Oh nggak boleh, itu sudah dibiarin aja. Sifat-sifat Yahudi ada di situ tuh. Minimal apa? Minimal ingkari dalam hati. Gak ridhoi. Kalau mampu lagi lebih daripada itu, lisan. Ada yang berbicara. Ada yang berkhutbah, nasihati di masyarakat awam. Peringatkan, wah ini terlarang, ini terlarang, ini terlarang. Gitu. Ada perjudian. Ya, ada yang khutbah kaitannya dengan perjudian. Ada yang buat perzinaan, selingkuh. Ada yang nyeramahi lagi. Ada kesyirikan, sama juga. Diingatkan lagi, nahi mungkar. Bukan dibiarkan. Ya, kalau dibiarkan berarti apa? Mirip dengan orang mana tadi? Yahudi. Yahudi disebut Yahudi. Yahudi itu dari kata al-huda, petunjuk. Karena mereka mengklaim diri mereka itu di atas petunjuk. Paling benar berarti. Itu Yahudi ya. Yahudi disebut Yahudi karena mereka mengklaim mereka berada di atas petunjuk, berada di atas kebenaran. Sedangkan Nasrani disebut Nasrani dari kata Nasoro. Artinya menolong. Nahnu ansarullah. Kami ini penolong agama Allah. Jadi mengklaim dirinya jadi penolong agama Allah. Coba diulang. Yahudi tadi apa?
Dari kata apa? Al-huda artinya apa? Petunjuk. Berarti mereka mengklaim diri mereka di atas petunjuk atau di atas kebenaran. Nasrani dari Nasara artinya apa? Menolong, karena mereka mengklaim sebagai apa? Nahnu ansarullah, kami ini penolong agama Allah. Padahal jauh semua dari klaim-klaim mereka, itu jauh dari sifat-sifat mereka. Orang Yahudi mengklaim mereka itu di atas petunjuk, ada nabi datang, mereka bunuh nabinya. Yahudi. Makanya kalau sampai sekarang ada orang-orang Palestina itu dibunuh, wong nabi saja dibunuh kok. Iya kan? Apalagi orang biasa. Wong nabi saja dibunuh. Ya. Kalau mereka kejam seperti itu, wah nabi-nabi dulu tewas tuh di tangan orang-orang Yahudi. Keji sekali apa yang mereka perbuat. Kalau mereka klaim mereka di atas petunjuk, wah ini aja perbuatannya jauh sekali. Sedangkan kalau Nasrani itu dari kata apa tadi? Nasara, menolong agama Allah. Gimana mau menolong? Mereka klaim nabi mereka diangkat sampai derajat Tuhan. Jauh dari klaim-klaim mereka tadi, dari pengakuan mereka tadi. Jadi sifat Yahudi sekali lagi tidak mau nahi mungkar. Ada kemungkaran tidak mau dilarang. Terus surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, silakan dia untuk kafir. Ini Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi Muhammad dikatakan kepada manusia seluruhnya bahwa yang beliau bawa itu adalah kebenaran. Yang datang dari Rabb-nya itu adalah kebenaran. Karena namanya kebenaran itu yang datang dari Allah. Tidak perlu diragukan lagi. Maka yang benar ini yang mau ambil ya silahkan. Setelah diberi nasihat mau ambil yang kebenaran ini ya silahkan. Dan siapa yang tidak menerima berarti dia tidak beriman. Maka silahkan juga dia itu kafir. Berarti orang mau menerima dakwah ataupun tidak pilihan masing-masing. Ditulis faedahnya. Orang mau menerima dakwah atau menolaknya adalah pilihan masing-masing. Orang yang mau menerima atau tidak menerima dakwah adalah pilihan masing-masing. Yang mau beriman ya silakan, mau kafir silakan. Namun kalau kafir siap-siap nanti dapat hukuman. Yang beriman nanti Allah beri balasan. Terus pada ayat berikutnya lagi Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'mar. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, dia katakan ayat ini akhir dari dakwah secara diam-diam ketika di Mekah. Setelah dakwah secara diam-diam diakhiri dengan turunnya ayat ini, fasda bima tu'mar. Sekarang sampaikanlah terang-terangan. Berarti sebelumnya apa? Sembunyi-sembunyi. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar, kesimpulannya dari Al-Hijr ayat 94 tadi, amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan terang-terangan. Gak lagi pada taraf sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi sudah berakhir itu. Sekarang Islam sudah nampak. Berarti nasihat juga disampaikan terang-terangan. Ketemu orang bisa nasihati, ada ceramah bisa nyampaikan gitu. Itu terang-terangan namanya. Ada pengajian bisa kasih peringatan gitu. Nah, itu terang-terangan.
Sebelum ini itu fase Mekah, masih sembunyi. Terus yang terakhir Al-A'raf ayat 165, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa aqadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Berarti kita ambil kesimpulan lagi, Bapak Ibu-ibu sekalian, Al-A'raf 165. Orang yang melakukan nahi mungkar akan mendapatkan keselamatan. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan mendapatkan keselamatan. Karena dalam awal ayat disebutkan anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Berarti kalau ada musibah, ada bencana, dia mungkin di antara orang-orang itu yang selamat. Allah selamatkan dia ini berdasarkan ayat ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, orang-orang zalim itu akan binasa. Dan di sini dalam Al-A'raf 165 ini disebutkan ada orang-orang yang selamat, ada orang-orang yang kena musibah. Yang selamat itu adalah orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak selamat, dapat bencana, dapat musibah, itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Mereka lah orang-orang yang fasik. Disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Fasik itu apa? Ditulis fasik. Fasik itu punya dua sifat. Pertama, pelaku dosa besar. Dua, pelaku dosa kecil yang melakukannya terus-menerus. Pelaku dosa apa? Kecil yang melakukannya terus-menerus. Dua-duanya disebut apa? Fasik. Kalau di sini orang yang zalim fasik. Karena ada dosa syirik, dari kezaliman ada syirik. Ada di situ dosa besar, atau situ juga ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Maka orangnya disebut fasik. Contoh misalnya orang yang meninggalkan sholat, fasik orangnya. Orang yang minum minuman keras, fasik juga orangnya. Dosa besar. Orang yang berselingkuh, berzina, dosa besar. Maka orangnya disebut fasik. Orang yang merokok, fasik enggak? Kalau enggak dosa besar, ya dosa kecil terus menerus. Sak slop sedina kok. Berarti ya terus menerus dosa kecil. Kalau makasih itu dosa kecil, berarti jadi golongan apa? Fasik. Wong fasik boleh jadi imam sholat enggak? Coba ngomong bilang enggak. Boleh. Orang fasik boleh jadi imam sholat enggak? Boleh. Hah? Untung masih boleh. Kalau enggak boleh itu enggak ada imam masjid itu sak imo kiri sak gunung kidul jadi imam itu. Perokok kabeh. Imam sholat gitu kan, enggak lepas. Mau mangkat, arah mangkat neng masjid, tarik dulu sak bungkus. Kalau melaku pas lagi imami dibuang. Terus Allahu Akbar, bar sholat tarik meneh. Kalau binatang fasik apa? Dinamakan binatang fasik. Binatang fasik. Oh, binatang fasik kayak cecak gitu ya. Binatang-binatang nakal. Fuwaisikon namanya. Binatang-binatang nakal. Wallahu a'lam bishawab. Selesai.
Nanti pertemuan berikut kita bahas tentang hadisnya. Tadi baru ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi sudah kita simpulkan ada manfaatnya nahi mungkar, selamatkan dari musibah. Allah itu akan memberikan keselamatan. Nahi mungkar akan menjadi orang-orang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar itu jadi golongan para nabi itu. Banyak sekali keutamaannya. Maka penting amar ma'ruf nahi mungkar. Di kampung saya berencana mengadakan suatu ritual. Ini ritual yang keliru, ngereok atau jatilan. Saya di sini sebagai ketua pemuda dan acara tersebut biasanya dikelola oleh tokoh masyarakat beserta pemuda. Acara ini sudah menjadi rutinitas dan sebagian warga banyak yang suka. Yo jelas suka. Dikon ngaji ora gelem ya dikon delok iki ya. Saya baru saja dilantik menjadi ketua pemuda. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Dan bagaimana hukum bagi yang menonton? Kalau yang menonton berarti mendukung kemungkaran. Terus yang mendukung, baiknya kamu nggak jadi panitia. Atau ya kalau pemuda kegiatannya kayak gitu terus kamu nggak bisa ubah yang ini dan mereka nggak mau nanggapi, harus paksa kamu untuk ini, ya sudah. Saran saya timbang-timbang jadi ketua kalau begitu. Wallahu a'lam. Apakah boleh memberi nasihat kepada kedua orang tua kita? Boleh, namun ada adab. Ngomongnya perlu diatur. Juga nggak bentuknya itu kayak ceramah. Ya, bentuknya kayak ceramah nggak, bicaranya santai, keakraban antara orang tua dan anak bicaranya bagaimana pada orang tua, kayak dia bicara biasa. Tinggal waktu yang pas nanti nyampaikan gitu, nasihati dengan baik, dengan bijak gitu. Apakah boleh kita berbohong untuk menutupi aib kita di masa lalu? Jika orang tersebut tidak ada hajat untuk mengetahui aib kita, maka tidak perlu untuk dibongkar aib tadi. Dan juga tidak perlu berbohong tadi. Bilang aja saya nggak mau aib saya dibuka, gitu aja. Tanpa menyebutkan aib-aibnya yang ada. Kalau tidak penting dibuka nggak usah. Ustadz, ketika kita fotokopi kebutuhan lembaga lalu kita dapat bonus, apakah boleh kita manfaatkan secara pribadi? Itu uang tips. Kalau itu memang kerjaanmu untuk fotokopi, sudah ada tugas khusus untuk kerjaan itu, ada uang tambahan gara-gara kopi sesuatu di situ, di tempat itu, maka uang ini uang tips yang haram. Ya, itu uang tips yang haram. Itu uang khianat juga. Gulul. Namanya itu gulul, uang khianat. Hukumnya gimana? Tidak boleh dimanfaatkan. Kalau sudah terlanjur diterima gimana? Dicuci. Dengan cara tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, disalurkan untuk kepentingan umum. Obat oles yang mengandung alkohol, apakah najis atau haram? Alkohol suci. Dan alkohol bukan khamr. Kalau alkohol bukan khamr, maka alkohol kalau dibahas suci. Sehingga obat oles dari sesuatu yang situ ada kandungan alkoholnya boleh dipakai, apalagi itu untuk luar tubuh. Tidak ada pengaruh apa-apa. Maka silakan pakai untuk itu. Tidak disebut najis, tidak disebut haram juga. Ini pendapat yang paling kuat. Apakah imam sholat yang bacaannya tidak tartil dan masih sering salah, apakah sholat berjamaahnya sah? Maka dilihat, belum tartilnya karena apa? Belum tartilnya itu kurang sempurna, sah berarti. Pengucapannya sih yang kurang pas, namun secara makna masih benar, maka sah. Yang salah itu ketika sampai pengucapan huruf itu berubah makna. Huruf nun diganti tak misalnya. Iyyaka na'budu, dia ganti iyyaka ta'budu. Itu sudah merubah makna. Ini gak bisa ditolerir ini. Sudah merubah makna. Kalau merubah makna salah. Ada pengucapan kurang sempurna saja, tidak membuat sholatnya batal. Jadi dirinci. Ya, dirinci apa yang dimaksud sini yang membatalkan sholat. Ya,
Poin utamanya adalah kalau sampai merubah makna. Dipahami kayak begitu. Sehingga yang belajar tajwid, belajar tahsin, jangan mudah-mudahkan salahkan imam dari sisi batalnya imam, nggak boleh. Kamu belajar tahsin silakan, belajar tajwid silakan. Namun kalau sudah hukumi masalah ini batal atau tidak, pelajari hukum fikih, bukan hukum tahsinmu. Beda. Karena hukum fikih nanti putuskan untuk ini batal atau tidak. Ada standarnya, itu punya standar sendiri kalau dalam hukum fikih. Contoh di matan Safinatun Najah, ulama Syafi'i itu punya itu tasdidnya itu yang mana letaknya dalam surat Al-Fatihah. Ya, bacaan tasdidnya itu yang mana. Ya. Terus yang diucapkan itu bagaimana? Ada aturan-aturannya. Tidak memenuhi ini, ya maka sholatnya bermasalah. Al-Fatihahnya bermasalah. Al-Fatihah bermasalah, sholatnya bermasalah. Itu tidak lagi bahas keluar huruf, makharijul huruf, bagaimana? Nggak lagi dibahas itu. Namun lagi dibahas tasdidnya gitu. Karena tasdid hilang satu huruf. Ya, tasdid hilang satu huruf itu. Iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'budu, hilang satu huruf. Satu huruf hilang, ya ini lebih daripada makharijul huruf yang hilang ini. Ini parah, makna berubah. Nah, kalau makna berubah, nah itu baru. Atau contoh, ain dibaca nga, ya, ain dibaca nga. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Atau bisa juga dibaca a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak bisa. Berubah itu. Ini karena sudah berubah huruf. Jadi ain jadi hamzah. Atau ain jadi nga. Fatal. Ya. Maka diteliti lagi. Ini yang salah di mana? Maka kadang sering tanya ini. Saya belum jawab sempurna ini. Sampai tahu itu bacanya kayak bagaimana. Jangan mudah hukumi gitu. Karena mesti dicek dulu. Oh ini cuma kurang sempurna aja. Bukan sampai membatalkan. Ya nggak masalah. Karena kita lagi membaca, lagi bahas batal atau tidak. Kalau untuk masalah sholat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mugi-mugi manfaat. Dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan. Masih dalam Riyadhus Shalihin, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita cukupkan. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.